Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, khususnya untuk anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Melati, Sleman, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang mengikuti himbauan dari pemerintah, baik itu daerah ataupun pusat, untuk melakukan kegiatan di rumah dan melaksanakan social distancing. Nah, apa alasannya? Karena kita tahu di Indonesia maupun di dunia sedang mewabah virus corona, dan kita dituntut untuk menjaga jarak dan itu tadi, melaksanakan kegiatan di rumah, atau istilahnya mungkin sudah banyak mendengar atau banyak tahu work from home. Nah, di sini saya akan melakukan itu. Oke, sebelum memasuki materi pembelajaran, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa tanpa terkecuali untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga diri, melakukan pola hidup sehat, baik itu makanan yang dikonsumsi, olahraga, dan pola tidur yang cukup. Karena adanya usaha itu, semoga kita bisa terhindar dari virus corona ini. Dan semoga seluruh pemirsa diberi kesehatan selalu, dan jika ada yang sakit, semoga segera disembuhkan. Nah, materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan PJJ kali ini dalam mapel seni budaya, yaitu ada dua poin penting. Yang pertama adalah alat musik tradisional, dan yang kedua adalah nada dan akor. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari itu, baik itu yang poin pertama atau poin yang kedua. Hanya saja di sini saya akan lebih mendetailkan supaya pemirsa di sini, khususnya anak-anakku kelas 8 SMP 2 Melati, bisa lebih paham lagi. Dan adanya video ini semoga bisa diputar ulang. Mungkin ada yang belum paham, bisa ditonton lagi supaya lebih paham. Oke, yang pertama adalah alat musik tradisional ya. Nah, di sini saya akan membagi lagi menjadi subpoinnya, ada dua, yaitu menurut macam dan fungsi dan menurut jenisnya. Oke, yang pertama ya, macam dan fungsi dibagi tiga, yaitu alat musik melodis, alat musik harmonis, dan alat musik ritmis. Yang pertama ya, alat musik melodis. Apa itu? Yaitu alat musik yang kecenderungannya memainkan satu nada. Jadi satu instrumen hanya bisa memainkan satu nada, dan perannya atau fungsinya adalah untuk membuat melodi atau isian ataupun menjadi lagu utama atau melodi utama dalam sebuah lagu. Di sini saya ada alat musik biola. Saya akan coba memainkan. Lalu selain biola tadi, itu kan alat musik konvensional ya. Nah, di sini di Indonesia, di Nusantara, kita memiliki alat musik tradisional yang masuk ke macam atau kategori tadi, alat musik melodis, yaitu ada angklung, lalu ada suling bambu. Nah, dengan adanya demonstrasi tadi, bisa dimengerti ya apa itu alat musik melodis. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa alat musik itu, instrumen tersebut memiliki kecenderungan untuk memainkan hanya satu nada, dan untuk tadi membentuk melodi utama sebagai filler dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah alat musik harmonis. Alat musik harmonis itu apa? Itu alat musik atau instrumen yang bisa memainkan dua nada atau lebih. Maksudnya bisa memainkan lebih dari satu nada ya. Kan tadi yang alat musik melodis hanya kecenderungan memainkan satu nada. Untuk yang harmonis memiliki kecenderungan untuk bisa memainkan dua nada atau lebih. Nah, di sini ada piano atau keyboard. Kita sebut saja keyboard ya. Nah,
Saya akan mendemonstrasikan beberapa. Selain keyboard tadi, itu kan konvensional ya. Nah, di sini di Indonesia, sekali lagi di Nusantara, kita pun memiliki berbagai macam alat musik tradisional yang termasuk alat musik harmonis. Di sini saya akan mencontohkan dua. Yang pertama adalah sape. Nah, itu ya sudah. Lalu ada sasando. Good friends we have, good friends we lost along the way. In this bright future you can forget your past. Dengan adanya demonstrasi tadi berbagai instrumen, bisa dimengerti kan apa bedanya tadi yang pertama dari alat musik melodis dan harmonis. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah alat musik ritmis. Nah, ini sedikit berbeda. Alat musik ritmis ini adalah alat musik yang kecenderungannya, ya sekali lagi kecenderungannya tidak bernada. Maksudnya adalah mungkin kita bisa lihat ya di keyboard misal. Nah, alat musik ritmis ini memiliki kecenderungan tidak memiliki nada. Maksudnya adalah contoh di sini ada keyboard. Nah, kalau alat musik yang ritmis, dia itu memiliki peran atau fungsi memberi tempo dan membentuk irama. Contohnya seperti drum. Di sini tidak ada drum. Mungkin saya akan mencontohkan melalui keyboard ini. Nah, itu memiliki kecenderungan tidak bernada ya. Tapi dia membentuk tempo, irama atau ritmis. Jadinya adanya alat musik ritmis ini dan bergabung dengan yang alat musik harmonis dan bergabung lagi dengan yang melodis membentuk suatu susunan atau alat musik yang bisa menghasilkan komposisi yang utuh. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Nah, contoh tadi yang drum ya. Nah, sekali lagi di Indonesia pun di Nusantara ini kita memiliki alat musik ritmis, yaitu contohnya adalah di sini saya mencontohkan dua. Yang pertama adalah tifa. Tinggal ditambah temponya aja. Oke, itu ada tifa ya. Lalu yang kedua adalah kendang atau gendang. Nah, di situ kita bisa tahu ya untuk membedakan antara ritmis, antara harmonis, antara melodis. Jadi kita lebih terang bagaimana cara membedakannya dan mengelompokkannya. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Oke, itu tadi pengelompokan menurut macam dan fungsinya. Sekarang beralih ke pengelompokan menurut jenisnya. Nah, maksudnya apa? Jenisnya itu adalah jenis dari sumber bunyinya. Alat musik itu berbunyi dari mana? Dari apa? Nah, oke, ada berapa? Ada 5. Yang pertama chordofon, yang kedua aerofon, yang ketiga membranofon, yang keempat idiofon, dan yang kelima elektrofon. Yang pertama chordofon, dari kata chord.
alat musik ini berbunyi karena adanya getaran dari dawai, string, atau senar yang melekat pada instrumen tersebut. Contoh tadi, biola. Lalu yang kedua, gitar. Lalu apa lagi? Harpa, sasando, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada aerofon ya. Alat musik ini berbunyi karena adanya aliran atau hembusan udara yang masuk dalam instrumen tersebut. Jadi contohnya seperti flute, lalu ada saksofon, lalu ada trombon, trompet, dan sebagainya. Selanjutnya ada membranofon. Alat musik ini berbunyi karena adanya getaran dari membran. Membran itu apa? Jadi sebuah media yang biasanya terbuat dari kulit, karet, atau plastik yang direntangkan pada instrumen tersebut. Biasanya instrumen itu ada lubangnya ya. Jadi membran itu tadi direntangkan lalu dikaitkan atau direkatkan di instrumen. Jadi karena adanya getaran yang mungkin dipukul atau di apapun itu cara memainkannya, dengan adanya membran yang bergetar, akhirnya alat musik itu bisa berbunyi. Contoh, ketipung, kendang atau apalagi sebutannya. Terus ada darbuka, ada terbang, ada tifa, ada rebana, dan sebagainya. Masih banyak. Selanjutnya ada ideofon. Nah, ideofon ini alat musik yang berbunyi sumbernya dari alat musik itu sendiri. Jadi karena adanya tumbukan, getaran, goyangan dari instrumen tersebut ya. Contoh ada angklung, kita goyangkan, adanya tumbukan dari bambu itu, akhirnya alat musik itu bisa berbunyi. Lalu ada marakas, lalu ada simbal. Simbal berbunyi karena ada tumbukan dari lempengan itu tadi. Lalu ada triangle, ada kabasa, dan sebagainya, masih banyak. Selanjutnya ada yang terakhir ini semacam tambahan ya. Ini ada elektrofon. Elektrofon itu berbunyi karena adanya arus listrik yang mengaliri di dalam instrumen atau alat musik itu. Contohnya ini alat musik keyboard. Lalu mungkin ada synthesizer, ada gitar listrik, dan sebagainya. Walaupun sejatinya alat musik tadi yang saya sebutkan itu termasuk mungkin ada yang kordofon atau apapun itu, tapi karena dia bisa berbunyi karena listrik, sehingga bisa disebut atau dikelompokkan ke dalam jenis yang elektrofon itu tadi. Ya itu tadi materi alat musik tradisional yang dikelompokkan menjadi 2 sub poin. Yang pertama menurut macam dan fungsi, dan yang kedua adalah jenis menurut sumber bunyinya. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu nada dan akor. Oke, ini materi sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Dan mungkin para pemirsa, khususnya anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Melati kelas 8 sudah sedikit tahu mengenai apa itu nada dan akor. Nah, di sini kita akan lebih fokus melihat ke tuts. Anak-anak mungkin juga bisa mencoba dengan pianika di rumah. Oke. Sekarang kita mencari nada do sama dengan C. Nah, nada C ini, nada dasar C ini, nadanya apa aja? Apakah F atau G atau apapun itu, kita harus cari. Yang pertama kita gunakan adalah rumus interval. Intervalnya adalah jaraknya ya. 1, 1,5, 1, 1,5. Nah, kita cari nada C dulu. C itu adalah nada di samping 2 bilah hitam sebelah kiri. Nah, ini C. Ini juga C. Ini C. Berarti nada dasar C adalah C, D, E, F, G, A, B. Lalu ada C lagi untuk oktavnya. Nah, jadi ini semua memiliki interval atau jarak. Misal dari C ke D, jaraknya 1. Bagaimana mengeceknya? Nah, ke sini itu setengah, ke sini itu 1. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Di situ ada gambar tuts ya, dan di bawahnya ada nada-nada do sama dengan C, C, D, E, F, dan sebagainya. Lalu ada intervalnya. Di sebelah kanan ada turunan akor, bisa dilihat. Lalu di bawahnya ada rumus mencari mayor, minor, dan diminis. Lalu ada nada dasar G, kita lihat sebentar ya.
Ada gambarnya. Oke, kita kembali ke tuts lagi. Bisa dilihat di gambar ya, do sama dengan G tadi. Jadi kita mulainya dari sini, do-nya di sini. Nah, berurutan. Nah, bisa dilihat di gambarnya itu ada yang simbol merah atau titik merah, tinggal diikuti. Sama sebelumnya di do sama dengan C, di sebelah kanan ada turunan akor, di bawah ada rumus mencari akornya, lalu ada lagi interval dan nada-nada dalam tangga nada G. Selanjutnya ada do sama dengan D. Nah, ini juga sebenarnya sama seperti sebelumnya. Kita mencari do sama dengan D. D berarti tadi di sini ya, D. Nah, dicari D. Nah, bisa dilihat urutannya, lalu dihitung dari jaraknya, intervalnya. Rumusnya tadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kita lihat gambar lagi biar lebih paham. Di situ ada bulatan merah dimulai dari D sampai ya seterusnya. Seperti yang sudah kita perhatikan tadi, hanya saja lebih jelas ya tadi gambarnya biar bisa memahami keseluruhannya. Seperti biasa di kanan ada turunan akor, di bawah ada rumus mayor minor diminis, dan ada lagi di bawahnya, di bawah tut itu ada interval isinya dari do sama dengan D. Lalu yang terakhir, kita hanya mempelajari 4 nada dasar ya. Yang terakhir adalah A, do sama dengan A. Di mana A? Kita cari. Ini tadi C, D, E, F, G, A. Berarti A di sini. Kita cari do sama dengan A. Ini. Nah, bisa dilihat urut-urutannya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan interval sama. Intervalnya untuk saat ini sama semua. Untuk nada tangga nada mayor ya, namanya tangga nada mayor. Tadi dari A ke B 1, B ke C kres 1, C kres ke D itu setengah, D ke E itu 1, E ke F kres itu tadi 1, F kres ke G kres itu 1, lalu G kres ke A itu setengah. Nah, kita lihat lagi di gambarnya. Bisa dilihat di situ ada bulatan merah dimulai dari A dan seterusnya sampai G kres lalu ke A lagi ya. Itu imbuhan dari oktav tadi. Seperti biasa di sebelah kanan ada turunan akor, di bawah ada rumus mencari mayor minor diminisnya, lalu di bawah tutsnya itu ada interval nada-nada yang ada di dalam di dalam tangga nada A. Jadi seperti itu untuk materi nada dan akor. Saya kira pemirsa yang melihat ini sudah paham, khususnya untuk anak-anakku yang sudah diberi materi sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Dan ya saya lihat banyak yang sudah paham, tapi ya beberapa ada yang belum paham, makanya nanti ditonton lagi ya. Oke, sekian materi hari ini melalui kegiatan PJJ Mata Pelajaran Seni Budaya. Semoga dengan adanya video ini, kalian para pemirsa, khususnya anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 2 Melati, bisa lebih paham mengenai materi-materi yang sudah diajarkan. Jadi video ini juga bisa di-download atau ditonton secara berulang kalau belum paham. Syukur-syukur langsung paham ya dengan satu kali nonton. Oke, segitu aja. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya.